besar yang Allah muliakan. Alhamdulillah di saat yang berbahagia ini dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat menaikkan salat subuh berjamaah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinna Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, maka tidak ada orang yang mampu berbuat amal baik atau amal soleh atau ibadah kepada Dia. Kita syukuri nikmat taufik ini, nikmat sholat berjamaah ini. Mudah-mudahan Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna fahman wa zidna amalan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan kajian hadis yang ke-129. Hadis yang terakhir tentang hadis Muaz ya. Bahwasanya sedikit sampai hari yang kemarin supaya nyambung ke berikutnya, bahwa Rasulullah SAW pernah membonceng Mu'adz bin Jabal di atas bagelahnya, di atas keledainya. Keledai itu kendaraan operasional Rasul sehari-hari. Kalau jarak jauh pakainya onta, kalau sekitar jarak dekat itu adalah keledai. Kalau untuk yang kencang-kencang itu kuda. Jadi minimal kita tuh punya motor 3. yang buat jarak jauh ya PCX lah gitu. Yang buat jarak dekat mah mobil itu cukup. Yang buat deketan gitu ya. Kalau yang buat fighting begitu, buat jihad lah gitu, ya ninja gitu. Ini mah sekedar konteks sekarang gitu ya. Zaman dulu Rasul juga begitu ya, ada unta buat jarak jauhnya yang bernama Qaswa, ada kuda yang pernah saya katakan kuda kenapa suatu hari dalam Dalailun Nubuwah, dalam kitab yang menceritakan tentang bukti-bukti kenabian atau saksi-saksi kenabian, di antara yang menjelaskan sifat beliau itu pemberani. Beliau itu adalah sosok yang paling pemberani di antara sahabatnya. Asja'un nas. Karena Rasul SAW asja'un nas. Rasul adalah orang yang paling berani di antara kaumnya, di antara sahabatnya, di antara kaum muslimin. Nah, di antara contoh keberaniannya itu adalah suatu hari di Madinah itu terdengar gemuruh seperti ada pasukan datang gitu, seperti ada peristiwa. Itu sahabat saling membangunkan, ada suara ini, kita ke sana, kita cek, kita sidak ada apa di sana. Akhirnya mereka berkumpul kemudian menuju ke sana. Pas menuju ke sana, tiba-tiba dari kegelapan muncul sosok yang baru pulang dari sana. Ternyata pas mendekat tuh Rasulullah. Jadi sahabatnya ke sana teh ngumpul heula nyari balan begitu. Rasulullah sudah dari sana sendiri. Makanya muncullah hadis diantaranya adalah karena Rasul asja'an nas. Rasul adalah sosok yang paling pemberani. Ya, jadi kalau ada sekira potensi bahaya itu, sahabat ngumpul lah Rasulullah terus jadi itu wingkeun teh naon balik deui teh naon. Rasulullah SAW. Nah, itu menunggang kuda kalau mengejar hal semacam itu inti dari ceritanya. Jadi itu satu. Yang kedua, dan kita disunahkan untuk menamai benda-benda milik kita agar ada ikatan emosional ya. Anubit dinamai misalkan si Bungsu gitu ya, PCX namaina si Raka misalkan, hijina deui misalkan Ninjana atau si Jagur misalkan dan sebagainya. Itu dikontekskan sekarang insya. Al-muhim kita disunahkan menamai barang-barang kita
memberi nama hewan-hewan kesayangan kita agar ada ikatan emosional dengan benda tersebut dan kita merawatnya seperti kita merawat bahwa itu titipan Allah dan bahwa itu adalah untuk fisabilillah. Nah, Muaz ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Muaz, atadri ma haqqullah ala ibadihi wa ma haqqul ibadi Allah. Wahai Muaz, kamu tahu enggak hak Allah dan hak manusia? Maka Muaz mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah yang tahu dan Rasul yang tahu. Lantas Rasul menjelaskan, hak Allah itu adalah tidak disyiriki, tidak diperlakukan atau tidak dipersekutukan dengan selainnya. Dan hak manusia itu adalah dimasukkan ke dalam surga. Ya, kalau lengkapnya itu adalah hak Allah itu adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah, bertauhid kepada Allah dan tidak melakukan kemusyrikan walau apapun bentuknya. Nanti hak kamu dimasukkan ke dalam surga. Jadi jelas kita ini kontraknya, transaksinya dengan Allah itu kita tauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, dan yang kedua nanti Allah wajib memasukkan kita ke dalam surga. Itu semacam hisab kita dengan Allah Ta'ala. Karena sejak kita di alam rahim juga sudah bertauhid. Kita ditanya, arwah kita akan ditanya arwah kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita dulu menjawab di alam ruh itu, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Jadi sekedar dia lahir saja sudah muslim orang itu. Kan tetapi ada yang sempat melenceng dulu karena orang tuanya meyahudikan dia, menasranikan dia atau memajusikan dia. Tapi kalau dia lahir dibiarkan terus dalam fitrahnya, dia hidup dalam fitrah tauhid, fitrah Islam. Sampai ulama mengatakan kalau ada anak itu terlahir di tengah hutan belantara, nggak ada yang miara, di Ingu Kutarsan, di Ingu Singa misalkan, itu anak itu bertauhid dan statusnya muslim. Jadi kalau ada anak lahir di hutan, itu statusnya adalah muslim. Karena dia yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir pada fitrahnya. Al fitrah huwa al-Islam, al fitrah huwa at-tauhid. Dia berubah jadi agama lain itu karena orang tuanya berubahnya. Kalau dibiarkan begitu saja, dia akan hidup dengan fitrahnya, dengan naluri tauhidnya. Nah, itu hadis terakhir yang kita bahas kemarin. Jadi kesimpulannya, asal tidak syirik itu surga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Dalam bab ini banyak. Hadis yang ke-129 sekarang. Ini dari Mu'tamir, ya, dari Mu'tamir. Sahabat meriwayatkan dari Musaddad dari Mu'tamir. Mu'tamir mengatakan, sami'tu Anas bin Malik. Saya mendengar sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat junior. Sahabat junior yang ketika Rasul hidup dan berdakwah itu umur beliau masih belia. Beliau membantu Rasulullah SAW menjadi khadimnya, menjadi pembantunya 10 tahun. 10 tahun. Dan kata Anas, demi Allah, aku membantu Rasul 10 tahun, beliau tidak pernah marah kepadaku, tidak pernah membentakku, tidak pernah menanyai, nah can di gawean dia, tidak pernah. Anas bin Malik. Dan itu memang Anas bin Malik itu dititipkan oleh ibunya. Ibunya itu datang kepada Rasul menitipkan anaknya, ya Rasul, saya hibahkan anakku ini untuk menjadi pembantu Anda di rumah Anda, silakan. Tidak diupahi, tidak diberi upah. Tetapi ibunya hanya meminta satu, doakan anak saya ya Rasul. Dan Rasul mendoakannya dengan kalimat-kalimat sederhana, Allahumma katsir malahu wa waladahu wa barik fihi. Ya Allah, perbanyak anak ini rezekinya dan perbanyak anak ini anak-anaknya dan berkahi di dalam keduanya itu. Ternyata itu terbukti. Radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah wafat, Anas bin Malik ini adalah sahabat di antara sahabat yang kaya raya dan anaknya itu banyak. Kalau tidak salah sampai 40 orang. Arba'ina waladan, 40 orang. Subhanallah.
istrinya? Kalau istrinya itu nanti ada pembahasan khusus dari berapakah itu nanti ada karena apa namanya biasanya suka melebar kalau udah bahas itu ya. Banyak cabangnya ya. Tentunya kalau 40 pasti bukan dari satu istri karena terlalu banyak kalau sedemikian dalam jarak waktu usia yang sedemikian. Baik, nanti bahasan khusus itu babnya akan dipandu oleh Pak Haji Hikmat ya. Nah, itu Anas bin Malik sekilas tentang sosok beliau ya, radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau menceritakan zukirali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabal. Lagi-lagi nih Rasul berkata bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi ini memang Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat yang ya, dibilang tokoh sentral, banyak berperan. Beliau adalah orang yang tadi dibonceng oleh Rasul saking dekatnya begitu dan diberi wasiat. Beliau juga yang merupakan periwayat hadis Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Suatu hari Rasul itu pernah memegang tangan Mu'adz dan mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Hai Mu'adz, nah demi Allah aku sangat menyayangimu. La tatruku aw la yahutanna an kulli duburi shalah an duburi kulli shalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, demi Allah aku sangat menyayangimu. Jangan pernah kau tinggalkan di setiap akhir sholat sebuah doa, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika bersyukur kepadamu, ala husni ibadatika dan juga dapat melakukan ibadah sebaik-baiknya. Husni ibadah. Nah, duburi kulli shalah ini di setiap akhir salat ini ulama berbeda penafsiran. Ada yang mengatakan ba'da tasyahud, berarti setelah Allah menandakan Nabi Jahannam, menandakan qabri, menandakan mahya wal mamat, musyrik dajjal, kemudian baca doa ini. A'inni dzikrika wa syukrika. Ada yang menafsirkan hadis tersebut maksud setelah akhir salat itu adalah ba'da salat. Jadi setelah sholat, assalamualaikum, istighfar, kemudian doa ini. Allahumma inna syukrika wa husni ibadatika, sebelum Allahumma ajirna minan nar dan seterusnya. Itu Mu'adz. Kemudian tentang hadis kewajiban zakat yang tidak boleh mengambil sembarang harta orang seenaknya. Itu juga hadis Mu'adz. Ketika beliau diutus ke Yaman untuk menjadi gubernur Yaman. Ba'asa Rasul SAW Mu'adzan ila Yaman. Rasul mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dulu Yaman itu bagian wilayah dari pemerintahan Madinah Rasul SAW. Sehingga kalau sekarang kan Yaman negara, dulu hanya wilayah, masuk disebutnya wilayah. Rasul berpesan, hai Mu'adz, sata'ti qauman ahla kitab. Kamu akan datang ke Yaman, mereka itu kaum ahli kitab. Karena Yahudi itu dulu lama bercokol di Yaman, dari zaman Zunuwas, kemudian terus turun sampai Abraha, itu juga ahli kitab Nasrani. Dulunya Yahudi lama ikut ke Romawi, kemudian setelah itu digantikan oleh Nasrani. Nah, Abraha ini adalah salah satu raja Nasrani, panglima perang raja dari kerajaan Nasrani di Yaman. Nah, kemudian setelah itu Rasul berpesan, hai Mu'adz, kamu ini nanti datang ke sebuah negara, sebuah wilayah, mereka itu ahli kitab. Maka urutan dakwahnya, fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah. Suruh mereka syahadat dulu, tauhid dulu, la ilaha illallah dulu, Muhammad Rasulullah. Fa'in qabilu dzalika, apabila mereka menerima, maka ajarkan kepada mereka salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu mereka terima, ajarkan kepada mereka zakat. Dan jangan mengambil zakat itu dari harta yang paling dicintai oleh manusia. Iyyakum wa qara'ima amwalihim. Jangan pernah hai Mu'adz kamu ambil harta yang paling dicintai oleh manusia. Artinya zakat itu adalah murni dari kelebihan harta ataupun dari harta yang berputar.
bukan dari harta yang manusia butuhkan dan manusia cintai. Itu prinsip atau konsep pengambilan zakat. Maka tidak sembarangan. Kita dulu pernah membahas tentang fikih zakat secara lengkap. Bahwasanya orang itu tidak boleh diambil dari harta yang paling dia sukai atau paling dia cintai. Tetapi meski begitu, Allah menganjurkan orang yang berzakat atau bersedekah memberikan yang terbaiknya. Jadi harus dari sisi yang memberi, bukan dari yang meminta, bukan dari yang menarik. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man ittaqa." Ada ayat hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian ini belum dianggap berbuat baik sehingga kalian ini menginfakkan dari apa yang terbaik di antara kalian. Jadi dari sini seimbang. Rasul melarang petugas zakat itu menarik harta yang paling baik, paling dicintai oleh pemiliknya. Tapi di sisi lain Allah memotivasi orang kalau mau berzakat atau bersedekah memberikan yang terbaiknya. Jadi seimbang. Artinya apa? Sebagai petugas penarik tidak boleh menarik yang terbaik, tetapi sebagai motivasi dari Allah kepada yang berzakat, bersedekah, berinfak agar memberikan yang terbaik. Tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi seimbang dari dua arah. Nah, hadis tadi juga memberikan faedah kepada kita bahwa dakwah itu harus tadarruj, harus gradual, bertahap, harus tartib. Ada mu'alaf masuk Islam, disuruh sunat, keluar dari Pak. Wah, daripada disunat, mending kafir lah ini. Bagi orang yang takut, karena imannya belum nancap, sholatnya belum beres, suruh sunat, keluar lagi dia. Jangan dulu itu urus sholat, jangan dulu urus segala macam. Yang penting tadi urutannya, sudah syahadat, kalau syahadatnya dia terima, dia pahami, dia imani betul, suruh sholat. Sholatnya dia sudah terima, sholatnya suruh zakat. Zakatnya sudah dia terima, sekarang suruh puasa. Puasa sudah terima, baru kalau mampu naik haji. Baru ibadah-ibadah yang lain yang kecil-kecil, yang sunnah-sunnah yang kecil-kecil. Pokok-pokoknya dulu. Jangan sampai baru masuk Islam disuruh puasa sebulan, berat ya. Mu'alaf syahadatnya cukup. Nanti setelah itu disuruh kalau sudah mantap tuh si la ilaha illallahnya, akidahnya sudah mantap tauhidnya, baru katakan Allah itu mewajibkan juga sholat setelah syahadat. Maka ajarkan tata cara seluruh syaratnya sholat, wudu. Kemudian kalau dia junub mandi besarnya ajarkan juga. Baru dia lakukan sholat. Setelah sholat diterima zakat. Sebutkan kalau kamu punya 43 juta 85 gram emas setara ya, keluarkan 2,5%-nya. Dan itu dari harta kamu yang kelebihan, harta yang endap, harta yang dingin, saldo dingin, duit tiis bahasa orang. Keluarkan 2,5%-nya. Kalau kamu belum itu ya belum wajib zakat. Tapi Allah memberi jalan lain berbuat baik, sedekah, ada juga infak silahkan. Tapi zakatnya belum wajib. Ya, dan itu pun 1 tahun hijriah sudah haul berlangsung. Nah, itu nanti orang yang mu'alafnya juga merasa dibimbing dan tenang. Oh, berarti Islam itu tidak nyuruh-nyuruh amat kita harus bagaimana, tidak, tapi bertahap sesuai dengan perjalanan keislaman dia. Kadang di lapangan tidak begitu kok, langsung di-upgrade ke mu'alaf teh. Kita kemudian pembayar atas menaik haji gitu. Buat can apalin tolong dan apalin sholatnya suruh naik haji, sholat dulu ya, kemudian kalau dia sanggup puasa dulu dan terus. Jadi mu'alaf jadi merasa Islam itu sangat memperhatikan ya proses bertahap. Makanya dalam karakteristik ibadah dalam Islam itu adalah at-tadarruj, gradualitas, kebertahapan. Nah, di sini Rasul bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia tidak berbuat musyrik, maka dia akan masuk surga. Ini menegaskan hadis sebelumnya. Kemudian Mu'adz mengatakan, "Afala au ala ubashirun nas ya Rasul, bolehkah aku kabari orang-orang?" Kata Rasul, "Jangan. Inni akhafu ayyattaqilu. Aku khawatir mereka hanya mengandalkan itu
itu dan tidak mau beramal, karena surga sudah jaminan bagi orang yang tidak berbuat syirik. Ya, hadis ini lebih spesifik lagi, asal tidak syirik masuk surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga akidah kita, menjaga iman kita, tidak tercampur dengan noda-noda kemusyrikan. Baik syirik yang besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam, seperti misalkan persembahan yang musyrik ya, ataupun menduakan Allah dalam ibadah, menduakan Allah dalam doa, menduakan Allah dalam kurban, mendoakan Allah dalam sembelihan, mendoakan Allah dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Ta'ala. Itu jatuhnya kepada syirik akbar. Karena syirik ada dua, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik akbar itu dapat mengeluarkan orang dari Islam dan hukumannya kekal di neraka. Kalau syirik asghar itu syirik maksiat, tidak sampai mengeluarkan dari Islam dan tidak mengekalkan orangnya di neraka. Contoh syirik asghar itu apa? Sum'ah, riya, ya, itu syirik asghar. Jadi syirik-syirik yang kecil ya. Karena riya itu kan sebenarnya dia itu niatnya mah karena Allah, tapi ingin juga dipuji oleh orang. Jadi niatnya saja itu yang masalah, tapi tauhidnya enggak. Tapi kalau syirik akbar, tauhidnya yang rusak, sehingga hukumannya lebih berat. Syirik itu kata Nabi SAW, syirik asghar terutama ya, itu bagaikan semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Jadi orang itu tidak akan terdeteksi, halus lembut. Riya itu kan syirik asghar. Makanya kata Nabi, aku lebih khawatir pada kalian itu penyakit riya ketimbang aku khawatir turunnya Dajjal. Ya, innama akhafu alaikum, daripada Dajjal itu adalah asyirkul asghar wa huwa ar-riya. Aku lebih khawatir kamu itu tertimpa riya daripada aku khawatir turunnya Dajjal. Karena saking halus, kalau Dajjal ketahuan belegedeg aya. Bahasa Sunda nama ngebelegedeg itu ada gitu kalau Dajjal. Kalau syirik itu enggak kelihatan. Tadi seperti semut hitam, lamlah sauda ala hajarin aswad, di atas batu putih, di atas batu hitam, di tengah malam gelap gulita. Di zulmatil lail aw fi lailatin zulma. Halus, dan itu harus kita deteksi. Antara riya dengan ikhlas itu tipis rambut kita, tipis sekali. Dan riya akan menghapus pahala dari amalan yang baru kita lakukan. Nah, berikutnya babul haya fil ilmi, bab tentang sifat malu dalam talabul ilmi itu tidak boleh. Wa qala Mujahidun la yata'allamul ilm mustahin wala mustakbir. Imam Mujahid ini seorang mufassir sahabat, mufassir di zaman salaf saleh dulu ya. Beliau mengatakan bahwa tidak akan bisa mendapatkan ilmu dua orang. Siapa itu? Orang yang pemalu dan orang yang sombong. La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan bisa menuntut ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Pokoknya dua orang ini dia tidak akan pernah bisa belajar ilmu, tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu. Satu orang yang malu, pemalu, datang ke pengajian BISI, BISI pengbodohan, atau tuh bisa maca, kurang masih mau datang era gitu. Mustahil orang pemalu, atau pemalu bertanya. Banyak pertanyaan dalam dirinya, keraguan tentang agama tuh banyak, syubhat tentang agama banyak dalam dirinya, tapi nggak mau nanya, nggak mau bertanya. Banyak yang tidak dia paham dalam fikih, dalam ibadah, dalam tauhid, dalam amalan banyak, tetapi malu bertanya. Nah, orang seperti ini tidak akan dapat banyak ilmu karena malunya. Maka Allah, Rasulullah SAW memuji wanita Ansor karena mereka itu tidak malu ketika bertanya tentang kebenaran. Innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu untuk menyampaikan kebenaran apapun itu. Kalau memang itu benar, tidak ada istilah al-istihya ataupun rasa malu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, orang sombong. Orang sombong itu tidak akan pernah dapat hidayah, tidak akan pernah dapat ilmu. Ayatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi. Kata Allah, aku akan palingkan ayatku, hidayahku dari siapa? Alladzina yatakabbaruna fil ardh, dari orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi ini sombong mah tidak akan dapat hidayah.
Kalau di hadis ini keterangan ini tidak akan dapat ilmu. Karena tadi Allah sudah palingkan ayatnya, Allah sudah palingkan hidayahnya dari orang-orang yang sombong. Makanya di zaman sahabat Nabi SAW, kalau bangkar waring, jahat, kemudian ngamusuhan, tapi tidak sombong, banyak masuk Islam. Umar bin Khattab, ya, Hamzah, yang lain-lain banyak sahabat-sahabat yang bangkar waring ceger gitu ya. Khalid bin Walid, Amr bin As sebelum Islam ya. Tapi orang-orang yang sombong seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak masuk Islam. Umayyah bin Khalaf itu sudah ke taraf kesombongan gitu ya, menolak nabinya. Kalau Umar bukan karena kesombongan, tetapi memang Umar melihat Nabi ini ngacak-ngacak persatuan Quraisy. Makanya dia berdiri berhadapan dengan Rasul sampai hampir membunuhnya kan. Qad jama'ta wahdata Quraisy ya Muhammad. Muhammad, kamu telah merusak persatuan bangsa Quraisy. Mendingan kita duel saja. Kalau aku mati tidak masalah. Satu mati demi persatuan Quraisy tidak masalah. Dan kamu mati pun itu berarti perpecahan Quraisy itu tidak ada lagi. Umar motivasinya itu karena Rasul dianggap memecah belah persatuan Quraisy. Berarti kan sebenarnya Umar itu maksudnya baik, cuma caranya salah. Padahal kalau dia bertauhid, dia dapat hidayah. Rasul itu ingin menyatukan bangsa Quraisy, bangsa Arab dalam tauhid yang benar, mengembalikan bangsa Arab kepada tauhid moyangnya, yaitu tauhid Ibrahim alaihissalam. Karena orang Quraisy itu sebagian orang masih ada yang berpegang teguh kepada syariat Ibrahim, dan jejak-jejak syariat Ibrahim masih ada. Masih ada haji, ya kan? Kemudian jumroh itu masih berlaku, kemudian tawaf masih berlaku, sa'i berlaku, ya, dan lain sebagainya. Syariat Ibrahim itu masih ada bekasnya di orang-orang Quraisy, tetapi orang Quraisy merusaknya. Oleh siapa? Oleh seorang ketua Quraisy yang paling dihormati, seorang hamba soleh, seorang yang paling baik, paling mulia, paling terhormat, nomor satu orang Quraisy, namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai itu orang pertama yang membawa berhala dari Damaskus. Jadi bangsa Quraisy ini asalnya pengikut tauhid Ibrahim. Bangsa Quraisy ini pengikut agama Ismail dari bapaknya Ibrahim. Tapi di tengah perjalanan Amr bin Luhai ini berkunjung ke Damaskus. Dia yakini Damaskus itu tempatnya para nabi, tempatnya para orang soleh, tempatnya para rasul. Tapi di sana kok ada berhala? Akhirnya dia membawa berhala yang bernama Hubal. Ditaruhlah di dekat Ka'bah si Hubal itu. Kemudian mengatakan, "Hai orang Mekah, saya baru pulang dari Damaskus, dari Syam. Saya melihat di sana di negeri para nabi, di negeri para rasul, mereka itu nyembahnya ke ini, ke Hubal. Maka kita pun mulai hari ini kita nyembahnya ke Hubal. Ke Allah tapi dengan perantara si Hubal. Ke Allah dengan perantara si Hubal." Akhirnya didatangkan lagi berhala yang lain, Manat, Hubal, Lata, Uzza, didatangkan lagi. Jadi itu dia orang yang nanti paling menanggung dosa kemusyrikan di kalangan bangsa Arab, itu dia namanya Amr bin Luhai, sesepuh ketua kaum Quraisy yang merubah agama Ibrahim menjadi agama berhala. Nah, Rasul itu ingin mengembalikan manusia ke agama induknya, agama nenek moyangnya itu Ibrahim alaihissalam, dan ingin menghapus agamanya yang didatangkan oleh Amr bin Luhai. Nah, begitu. Tetapi orang Quraisy tidak memahami dengan baik, disangkanya itu merusak persatuan, disangkanya itu merubah akidah mereka. Padahal Rasul hanya ingin mengembalikan umat manusia kepada agama moyangnya, yaitu Ibrahim alaihissalam, dan diteruskan oleh Ismail alaihissalam, putranya. Ya, kembali ke teman tadi, wa qalat Aisyatu nikman nisa'u nisa'ul ansor, sebaik-baik kaum wanita adalah wanita kaum Ansor. Kenapa? Lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqahna fid din. Mereka itu tidak malu bertanya tentang agama. Dan ini berlaku bukan hanya wanita, berarti semua laki-laki juga. Kata Rasul, sebaik-baik orang adalah orang yang tidak malu bertanya tentang agama. Kita nanti akan beberapa contoh kita sebutkan di sini.
Hadisnya adalah dari Muhammad bin Salam qala akhbarana Abu Muawiyah dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Zainab putri Ummu Salamah dari Ummu Salamah, beliau berkata, Ja'at Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah SAW. Faqalat, ini wanita Ansar ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran atau tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Fahal alal mar'ati min ghuslin idza talamat. Ya Rasul, pami istri mimpi basah teu? Terus pami istri pami mimpi basah sampai kena mandi junub lagi. Pertanyaan saya. Kan tabu Pak itu Pak. Wanita bertanya ke Rasul tabu seperti itu. Sok aya pami jamaah ibu-ibu atau nabi remaja atau nabi gadis bertanya, ya Rasul, hari wanita, hari istri wanita mimpi basah itu. Terus pami mimpi basah apakah mandi junub atau enggak? Jangankan wanita, kita beda namanya gitu Pak. Tapi innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu menyampaikan kebenaran, maka kita pun tidak boleh menyampaikan kebenaran atau tidak boleh bertanya tentang, tidak boleh malu bertanya tentang kebenaran. Nah, kemudian Nabi Muhammad dan menjawab pertanyaan wanita tadi. Idza ra'atil ma, kalau melihat air, yang maksudnya setelah tidur ada pulau begitu, ada bekas cairan di, kalau zaman sekarang mungkin di celana dalam begitu, maka mandi dia karena dia bermimpi basah berarti. Faghatat Ummu Salamah ta'ni wajhaha wa qalat. Nah, Ummu Salamah yang mendengar Ummu Sulaim nanya gitu menutup mukanya. Eratnya. Aduh, curang bahasa orang. Duh, eta si Sulaim nanya gitu kan. Bahasa kita mah mungkin begitu. Ghatat wajhaha, menutup wajahnya, dan malu ya. Wa qalat ya Rasulullah, aw tahtalimul mar'ah. Kemudian kata lagi, ya Rasul, apa memang betul wanita itu bermimpi basah? Qala, na'am, betul. Taribat yaminuk, sungguh beruntung kau telah bertanya itu. Fabima yushbihuha waladuha. Kalau dia tidak mimpi basah, tidak keluar cairan, sperma wanita maksudnya. Terus gimana kalau ada, terus gimana kita menjelaskan anak itu mirip ibunya? Maksudnya apa? Anak itu mirip bapaknya atau mirip ibunya karena dua-duanya mengeluarkan cairan. Gitu. Karena dua-duanya mengeluarkan cairan, maka dua-duanya wajib mandi junub, dan dua-duanya ketika dia tidak keluar cairan melalui jima persetubuhan, maka keluar melalui mimpi basah. Kesimpulannya, wanita laki-laki sama dalam hal biologi seperti ini. Dan itu Rasul jelaskan. Sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu dipahami oleh kita, cairan dari manusia itu ada 3 dalam fikih ya. Kalau dalam kedokteran itu mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan. Dalam fikih cairan manusia itu ada 3 dan hukumnya beda-beda. Ada air mani, ada air mazi, ada air wadi. Beda hukumnya. Yang pertama air mani. Air mani itu adalah air yang keluar saat persetubuhan. Dan keluarnya itu dibarengi dengan syahwat yang bergejolak dan sifatnya memancar. Itu air mani. Hukumnya apa? Hukum airnya tidak najis. Tetapi hukum keluarnya itu mewajibkan mandi junub. Jangan dipahami dengan logika. Nah, airnya tidak najis, tapi kok wajib mandi? Itu tidak bermain logika di sana. Itu hukum fikih dari agama Islam. Jadi itu air mandi. Yang kedua air mazi. Air mazi ini air yang keluar bukan saat persetubuhan, saat bercumbu ataupun saat berkhayal. Sifatnya tidak memancar, dia hanya keluar saja begitu, tidak memancar. Mungkin netes ataupun bahasa Sunda mengalah gede. Bahasa Sunda nama, kalau benar bahasa itu ya, tidak memancar dan tidak dibarengi syahwat yang bergejolak. Dia hanya terangsang saja. Nah, hukum air mazi ini najis malah. Yang bukan berasal dari persetubuhan itu namanya mazi, najis malah. Tetapi walaupun najis tidak mewajibkan mandi junub. Cukup hanya membersihkan kemaluan, kemudian celana yang kena mazinya itu diciprati air 3 kali, lalu orangnya berwudu, kemudian sholat silakan. Itu air mazi. Airnya najis tapi tidak mewajibkan mandi junub.
Sebaliknya mani airnya tidak najis tetapi mewajibkan mandi junub. Apa dalilnya? Suatu hari Rasulullah SAW, kata Aisyah itu pernah bajunya itu ada air maninya. Lantas kata Aisyah, kalau airnya basah sama saya dikucekin pakai air, kalau kering saya keringin pakai kuku. Dan beliau sholat pakai baju itu. Artinya air mani tidak najis. Bekas persetubuhan pami arena rempel di sarung, di celana tidak najis. Ya. Boleh sholat dengan itu. Dari sisi hukum ya, kalau dari sisi kenyamanan ya. Tapi kalau air masjid yang keluar karena berhayal atau karena percumuan itu justru najis. Justru najis dan tetapi walaupun najis tidak mewajibkan mandi junub. Cukup dia berwudu saja, bersihkan kelaminnya, berwudu dan sholat. Adapun pakaian yang terkena, kalau mau diganti silakan diganti. Kalau misalkan darurat tidak bisa diganti ataupun mau dipakai lagi, meskipun tidak darurat, ambil air, cipratkan 3 kali. Nah setelah itu sholat dengan pakaian. Yang terakhir air wadi. Air wadi ini air yang keluar karena kelelahan. Jalan kaki dari Bandung ke Pangandaran misalnya. Di Pangandaran teh sebelum mantai teh istirahat di hotel air teh keluar air cairan dari kelaminnya. Itu cairan wadi namanya. Hukum wadi sama dengan hukum mazik dalam fikihnya, dalam membersihkannya. Sebabnya saja beda. Jadi hukumnya najis tetapi tidak mewajibkan mandi. Cukup dia bersihkan kelaminnya, dia berwudu dan cipratkan air ke pakaian yang terkena. Hanya sebabnya berbeda karena kelelahan dan kecapean. Jadi kalau habis touring, habis jalan, habis apa kemudian tertidur dan mengeluarkan air, maka tidak usah risau, tidak usah panik. Itu adalah air wadi yang sama hukumnya dengan air wajib. Wallahu taala. Nah itu hadis yang menandakan bahwa tidak boleh ada rasa malu menanyakan tentang sebuah ilmu. Karena apa? Innallaha la yastahi minal haq. Karena Allah tidak malu menyampaikan kebenaran. Yang berikutnya hadis 131-nya kita lewat karena pernah kita sampaikan, itu tentang tata rucingan Rasul pohon kurma ya. Rasul itu pernah bertanya pohon apa yang inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa hiya masalul muslim. Rasul pernah bersabda, ada pohon yang daunnya tidak pernah jatuh ya. Kemudian dia dijadikan sebagai perumpamaan seorang muslim. Maka orang-orang pada ribut bertanya kira-kira pohon apa gitu. Ada seorang menyebutkan dia nakhlah ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan dia iya itu dalam. Tapi dalam riwayat ini Rasul sendiri yang langsung kasih tahu itu adalah pohon kurma. Pernah kita bahas di sini ya. Terkadang seorang penyampai itu memberikan stimulan pikiran itu dengan cara itu, tata rucingan ya. Jadi jamaahnya nanti antusias, pohon yang tidak pernah jatuh daunnya dia berbuah begini dan nanti berpikir korma, nanti kalau betul berarti itu respon dari jamaahnya. Nah satu lagi ini karena berkaitan dengan ini, kalau kita malu bertanya boleh mengutus orang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW dalam ini. Kalau kita malu sama ustaz bertanya, bisa nyuruh orang untuk menanyakan hal itu supaya dapat jawabannya. Ini hadis dari Musaddad. Hadatsana Abdullah bin Dawud anil A'mash an Mundir Ats-Tsauri dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bercerita, kuntu rajulan madza'an. Kata Ali, aku ini laki-laki yang sering keluar masjid. Karena mungkin beliau itu laki-laki yang stamina dan vitalitasnya itu hebat, sehingga sering keluar masjid. Fa'amartul Miqdad ibn al-Aswad, kemudian aku menyuruh Miqdad bin Aswad, sahabatnya, an yas'alan Nabi, bertanya kepada Nabi SAW. Faqala fihi wudu. Nah, kalau kamu keluar masjid, maka cukup bagi kamu berwudu saja. Nah, pertanyaan kenapa Ali malu bertanya ke Rasul, sering keluar masjid?
Karena mertuanya Rasul itu kan. Ali itu kan istrinya tuh putri Rasul. Masa bertanya masalah mazi ke Umi Toha kan? Seorang bapak, aduh abi teh keluar mazi terus ini. Ya mungkin karena vitalitasnya kuat dan stamina-nya kuat, sering keluar mazi. Tapi malu bertanya dulu si Mikdad bahasa orang rumah. Dan cimpan Rasul kan Rasul eta kumaha. Mikdad bertanya radhiyallahu taala anhu, ya Rasul, kuntu rajulan mazzaan. Saya ini sering keluar mazi. Bagaimana solusinya? Solusinya cukup kamu berwudu saja. Ini hadis memberikan faedah kepada kita bahwa mazi solusinya adalah berwudu, dan yang kedua faedahnya adalah boleh mengutus orang atau menyuruh orang menitip pertanyaan kepada orang lain agar ditanyakan kepada seorang yang memahami ilmu agama. Baik, mungkin ada pertanyaan satu dua. Ya. Silakan. Suatu ketika terkatanya Rasul ditanya oleh wanita untuk membersihkan haid. Justru Rasul yang malu katanya menerangkannya. Namun karena Aisyah itu serba tahu, katanya diambil sama Aisyah, diterangkan oleh Aisyah di suatu tempat lah, mungkin di kamar atau di mana. Iya. Apa itu ada? Ada. Pernah saya baca bahwa Rasul ditanya tentang hukum-hukum wanita yang khusus ya, sehingga Rasul sedikit tersimpul malu. Iya. Beliau tersimpul malu karena pertanyaan semacam itu. Tetapi pada akhirnya dijelaskan juga, ya bersihkan darahmu, kemudian wagtasili, kemudian wasalli. Kata Rasul, bersihkan haidmu, kemudian mandi junublah kamu kalau sudah beres nanti, lalu sholatlah kamu. Jadi tahiri, nazifi hadis itu. Nazifi wagtasili summa sholli. Bersihkan, mandi, kemudian sholat. Ya pernah itu ada kisah semacam itu. Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat wanita ya. Itu dari kaum Asum wanitanya. Itu saya tidak bisa memastikan, tetapi kalau lihat dalam Sahih Bukhari ini yang bertanya semacam itu tuh kan di Madinah ya konteksnya, itu wanita Ansor. Karena di Mekah mah hukum-hukum seperti ini tidak banyak turun, tidak banyak ada. Jadi saya tidak bisa memastikan, tapi kemungkinan besar itu wanita Ansor. Karena ini kita saksikan di Sahih Bukhari bahwa yang sering bertanya tentang bab itu adalah wanita Ansor. Sampai Rasul memujinya. Sungguh wanita Ansor adalah wanita terbaik karena mereka tidak malu bertanya tentang kebenaran, bertanya tentang ilmu. Maka kita pun dorong ibu-ibu muslimat, kalau mereka punya ada iskal dalam hidupnya tentang hukum, tentang fikih, tentang muamalah atau apapun, itu hendaknya bertanya, jangan malu. Karena tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu, dan tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sombong, merasa tahu, merasa pintar, merasa sudah cukup ilmunya, itu nggak akan masuk ilmu ke otaknya karena sudah menutup dirinya, tidak akan masuk. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa ma taufiq